Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sekarang kita masih akan melanjutkan tentang materi program linear kemarin. Kalau kemarin, pertemuan kemarin itu kita kan belajar tentang cara menentukan daerah himpunan penyelesaian. Jadi, kita diberikan beberapa sistem pertidaksamaan linear dua variabel. Kita cari garisnya, kita cari daerah himpunan penyelesaiannya. Bisa di kanan, bisa di kiri, kalau yang pertemuan kemarin. Kalau sekarang dibalik, kita punya gambar grafiknya nih, kita punya daerah himpunan penyelesaiannya. Tapi kita tidak tahu pertidaksamaannya apa. Jadi sekarang kita itu belajar tentang cara menentukan pertidaksamaan dari grafik daerah himpunan penyelesaian. Nah, ada dua langkah untuk mencari pertidaksamaan linear dua variabel. Yang pertama itu menentukan persamaan garis lurus. Yang kedua itu menentukan tanda pertidaksamaan linear. Nah, ya. Nih. Yang pertama, untuk menentukan persamaan garis lurus, nih ya, kita kan harus nentuin dulu nih, ini persamaan garis yang melintasi titik A sama titik B ini apa? Ada dua cara untuk mencari persamaannya. Yang pertama, kita bisa menggunakan rumus untuk mencari persamaan garisnya. Jika titik A itu berkoordinat di X1, Y1, dan B itu dia punya koordinat titiknya itu X2, Y2, maka kita dapat menentukan persamaan garisnya dengan menggunakan rumus ini. Y min Y1 per Y2 min Y1 sama dengan X min X1 per X2 min X1. Ini cara pertama untuk menentukan persamaan garis. Atau misalnya ini nih cara yang kedua, cara yang lebih mudah. Nah, persamaan garisnya misalnya kayak gini. Titik A ini ada di sumbu Y. Titik B ini ada di sumbu X. Persamaan garisnya gimana? Nih, titik yang ada di sumbu Y jadi X. Nih, titik yang ada di sumbu Y kan titik A. Jadi X. AX. Titik yang ada di sumbu X jadi Y. Nih, titik B kan ada di sumbu X. Jadi BY. Sama dengan A kali B. Nah, ini persamaan garisnya. Jadi, untuk menentukan persamaan garis bisa pakai dua cara. Bisa pakai rumus, atau bisa juga kita menukar koordinat titik X dan Y untuk koefisiennya X dan Y. Jadi, kalau titik yang di sumbu Y jadi koefisien X, titik yang di sumbu X jadi koefisien Y. Nah, sama dengannya tinggal dikalikan titik yang di A sama titik yang di B. Jadi AB. Persamaan garisnya udah dapat nih. Sekarang kita tinggal menentukan tanda pertidaksamaannya. Kan bisa aja di kanan, bisa aja di kiri. Nah, cara menentukan tanda pertidaksamaan linear bisa menggunakan uji titik 0,0 ataupun bisa kita mengacu pada tabel yang ini nih ya. Nih, jika diketahui persamaan garisnya AX tambah B sama dengan C, nih kan bisa aja dia lebih besar sama dengan 0, bisa aja dia kurang dari 0. Nah, kita itu dapat menentukan daerah himpunan penyelesaiannya tanpa titik uji dengan aturan sebagai berikut. Yang jadi yang kita perhatikan itu, lihat nih nilai A atau koefisien X-nya. Nih, di sini koefisien X-nya mana? Nilai A-nya. Nih ya. Jadi ada dua kemungkinan, A-nya bisa lebih besar daripada 0, bisa A-nya kurang dari 0. Kalau A-nya lebih besar daripada 0 dan daerah himpunan penyelesaiannya di sebelah kanan garis, maka tandanya jadi lebih dari atau lebih dari sama dengan. Kalau A-nya lebih dari 0, daerah himpunannya di sebelah kiri garis, tandanya jadi kurang dari atau kurang dari sama dengan. Kalau nilai koefisien X-nya, nih ya, A-nya kurang dari 0, daerah himpunannya sebelah kiri, berarti tandanya jadi lebih dari atau lebih dari sama dengan. Kalau A-nya kurang dari 0, daerah himpunan penyelesaiannya sebelah kanan. Berarti tanda pertidaksamaannya itu bisa kurang dari atau kurang dari sama dengan. Nih, jadi kalian ngacu pada ini ya. Sekarang kita coba ke contoh soal. Nih, di sini contoh soal. Tentukan pertidaksamaan yang tepat untuk memenuhi daerah pertidaksamaan berikut. Di sini kita punya daerah himpunan penyelesaian.
di mana dia dibatasi oleh garis yang melintas. Nih ya, garis yang melintas. Dia melewati titik A di 0,3 dan titik B di 2,0. Nih, daerah himpunannya sebelah kiri. Nah, berarti langkah pertama kita cari dulu persamaan garisnya apa? Persamaan garis yang ininya. Kalau pakai cara pertama, nih ya, titik A 0,3 dan B-nya 2,0, maka persamaan garisnya adalah, nih kalau pakai cara yang pertama ini kan, Y min Y1 per Y2 min Y1 sama dengan X min X1 per X2 min X1. Titik A ini kita jadikan dia X1, Y1. Titik B ini kita jadikan dia X2, Y2. Nah, Y min Y1. Y-nya tetap min Y1. Ini X1, Y1. Nih, Y1-nya berarti 3. Per Y2 min Y1. X2, Y2. Oh, ini Y2-nya. Y2 kurangi Y1. Berarti 0 kurangi 3. X min X1. Ini. X min 0 per X2 min X1. 2 kurangi 0. Nah, kayak gini. Tinggal kita kurangi yang bisa dikurangkan. Y kurangi 3, Y min 3. 0 dikurangi 3, min 3. X kurangi 0, X. 2 dikurangi 0, 2. Nah, setelah sampai di bentuk yang sederhana ini, kita bisa kali silang nih. Y min 3 ini berarti kita kali silang dengan 2. Min 3 kita kali silang dengan X ya. Jadi Y min 3 ini kita kalikan dengan 2. Min 3 kita kalikan dengan X min 3X. 2 kali Y, 2Y. 2 kali min 3, min 6. Min 3X. Kita mau membuat ini ke dalam bentuk AX plus B sama dengan C. Berarti ini, yang punya variabel X ini kita pindahkan ke kiri. Asalnya negatif jadi positif 3X. 2Y tetap. 2Y tetap. Min 6 berarti dari kiri pindah ke kanan. Jadi 6. Nah, ini persamaan garisnya kalau menggunakan cara pertama. Kalau misalnya kamu mau menggunakan cara kedua, ini lebih gampang lagi. Nih ya, persamaan garisnya. Persamaan garis. Nah, nih. Kalau tadi caranya gimana? Katanya, lihat ya, titik yang ada di Y jadi koefisien X. Titik yang ada di sumbu X jadi koefisien Y. Nah, berarti bisa kita cari nih persamaan garisnya. Nih ya, titik yang ada di sumbu Y berapa? 1, 2, 3. Nih, titik yang ada di sumbu Y 3. Berarti dia jadi koefisien X. Titik yang di sumbu X, ini kan 0, 1, 2. Titik yang ada di sumbu X itu 2. Dia jadi koefisien Y. Berarti jadi 3X ditambah 2Y. Tiga X ditambah 2Y. Nah ya, jadi titik yang ada di sumbu X jadi koefisien Y. Sama dengan tinggal kita kalikan. Ini 3 kali 2. Jadi 6. Nah, ya. Nih, sekarang kita dapatkan bahwa persamaan garisnya 3X tambah 2Y sama dengan 6. Sama. Cara 1 sama cara 2 sama. Cuman kalau menurut Ibu sih lebih mudah menggunakan cara pertama, cara kedua. Yang tinggal titik di sumbu Y jadi X, titik di sumbu X jadi Y. Nah, sama dengan tinggal dikalikan. 3 kali 2, 6. Udah dapat nih persamaan garisnya. Tinggal kita mencari tanda pertidaksamaannya. Nah, lihat koefisien X-nya. Koefisien X-nya 3. 3 itu lebih besar daripada 0. Ya, 3 itu lebih besar daripada 0. Lalu DHP-nya di sebelah kiri. 3-nya lebih besar daripada 0, DHP-nya di sebelah kiri. Nih, lihat. Nilai koefisiennya kan tadi 3, lebih besar daripada 0. Nah, berarti kan kemungkinannya nih, yang lebih besar daripada 0. Tapi DHP-nya itu di sebelah kiri. Berarti DHP-nya di sebelah kiri, yang ini yang kita pakai. Maka tanda pertidaksamaannya adalah ini.
kurang dari sama dengan, karena garisnya tidak putus-putus. Maka pertidaksamaan garisnya adalah kurang dari sama dengan. Nah, selesai ya yang contoh 1. Nah, sekarang contoh berikutnya. Tentukan pertidaksamaan linear yang tepat untuk gambar di bawah ini. Kita pakai cara yang 2 tadi ya, sama kayak tadi. Titik yang di sumbu Y jadi koefisien X. Titik yang di sumbu Y mana nih? Ini kan 0,0. 1, 2, 3. Min 3. Min 3 tuh di sumbu Y, berarti jadi min 3X. Nah, titik yang di sumbu X jadi koefisien Y. Titik di X itu berapa? Ini kan 0,0, 1, 2, 3, 4, 5. Titik yang di sumbu X jadi koefisien Y, berarti jadi 5Y. Sama dengan, tinggal kita kalikan, min 3 kali 5. Jadinya ini itu min 15. Nah ya, ini salah ya, ini tuh harusnya 0, min 3. Ya. Min 3X tambah 5 sama dengan min 15. Nah, min 3X, lihat koefisien X-nya. Nah, tandanya itu negatif. Negatif 3. Negatif 3 berarti A-nya kurang dari 0. DHP-nya di sebelah kiri. Nah, kembali lagi ke yang atas. Nih, A-nya kurang dari 0, DHP-nya di sebelah kiri. Berarti kita pakai yang ini. Maka tandanya lebih dari sama dengan. Nah, tandanya berarti jadinya adalah lebih dari sama dengan. Maka pertidaksamaan garis di atas adalah jadinya min 3X tambah 5Y lebih dari sama dengan min 15. Nah, ini pertidaksamaan dari daerah himpunan yang nomor 2. Ya. Nah, ya. Sekarang kita lanjut ke yang nomor 3. Nyatakan pertidaksamaan yang memenuhi daerah penyelesaian di bawah ini. Nih, daerah himpunan penyelesaiannya sebelah sini. Dia dibatasi oleh 2 garis. Garis yang pertama itu 3 ke 5 dan garis yang kedua itu 4 ke 3. Berarti kita harus mencari masing-masing persamaan garisnya. Nah, ya. Yang pertama, kita coba cari dulu nih yang 3 sama 5. 3 sama 5 di sumbu Y-nya 3. Berarti dia jadi 3X. Di sumbu X-nya 5, berarti dia jadi 5Y. Sama dengan 3 kali 5, 15. Persamaan garis yang kedua, 4 sama 3. Di sumbu Y-nya 4, berarti dia jadi 4X. Di sumbu X-nya 3, berarti dia jadi 3Y. Sama dengan 4 kali 3, 12. Nah, sekarang kita tentukan tandanya. Ini yang 3X tambah 5Y sama dengan 15, koefisien X-nya 3. 3 lebih besar daripada 0. Lebih besar daripada 0. Ini garisnya nih, 3, 5. DHP-nya di sebelah kiri. A-nya lebih besar daripada 0, DHP-nya di sebelah kiri. Berarti tandanya kurang dari sama dengan. Nah, kayak gitu. Sekarang, coba yang bawah. 4X tambah 3Y sama dengan 12. Koefisien X-nya 4. Berarti 4 itu, berarti A-nya lebih besar daripada 0. Ini kan garisnya 4 sama 3. A-nya lebih besar daripada 0, DHP-nya di sebelah kanan. Berarti tandanya akan jadi lebih besar sama dengan. Ini ya, lebih dari sama dengan. Lalu lihat, dia dibatasi oleh, dia letaknya di sumbu X positif. Dan dia juga letaknya di sumbu Y positif, karena lebih dari 0, X-nya juga lebih dari 0 batasnya. Berarti jangan lupa, pakai X lebih dari sama dengan 0. Yang bawahnya juga jangan lupa pakai Y lebih dari sama dengan 0. Ini sistem pertidaksamaan yang nomor 3. Ya, mudah kan? Nih, contoh yang terakhir. Nyatakan sistem pertidaksamaan yang memenuhi daerah penyelesaian di bawah ini. Di sini masih sama nih. Ini daerah himpunan penyelesaian. Dia dibatasi oleh 2 garis. Satu garis yang pertama,
lalu ada garis yang kedua. Nah, coba kita cari masing-masing dulu persamaan garisnya. Yang pertama dulu nih, yang 54. Yang titik yang disumbu Y-nya 5, berarti jadi 5X. Titik yang disumbu X-nya 4, berarti jadi 4Y. 5X tambah 4Y sama dengan 5 kali 4, 20. Nah, berikutnya, titik yang disumbu Y 9, berarti jadi 9X. Titik yang disumbu X 3, berarti jadi 3Y. 9X tambah 3Y sama dengan 9 kali 3, 27. Nah, ya. Sekarang tinggal kita tentukan tanda pertidaksamaannya. Nah, ya. Tanda pertidaksamaannya. Lihat yang atas dulu. Koefisien X-nya 5, berarti 5 itu lebih besar daripada 0. A lebih besar daripada 0. Nah, lalu dia letak DHP-nya di kanan. A lebih besar daripada 0, DHP-nya di kanan. Berarti tandanya jadi lebih dari, sama dengan. Nih, sekarang yang berikutnya, 9X tambah 3Y sama dengan 27. Koefisien X-nya 9. 9 itu berarti lebih besar daripada 0. A lebih besar daripada 0. Nih, ini garisnya. DHP-nya di sebelah kiri. A lebih besar daripada 0, DHP-nya di kiri. Berarti tandanya jadi kurang dari, sama dengan. Nah, jangan lupa, dia dibatasi oleh X-nya itu dari 0, 1, 2, 3, berarti X-nya lebih besar daripada 0, dan Y-nya juga lebih besar daripada 0. Nah, ya, pakai keterangan X lebih besar sama dengan 0, dan Y lebih besar sama dengan 0. Nah, ya. Ya, mudah kan untuk menentukan sistem pertidaksamaan? Jadi langkahnya adalah tentukan persamaan garisnya, lalu tentukan tanda pertidaksamaannya. Di sini Ibu berikan latihan kegiatan belajar 2 nih ya. Tentukan daerah himpunan penyelesaian jika Y-nya di 1, X-nya di 3. Ini daerah himpunan penyelesaian. Yang kedua, tentukan daerah pertidaksamaannya jika Y-nya di 1, X-nya di min 4. Ini daerah himpunan penyelesaian. Nomor 2, tentukan pertidaksamaan nih untuk yang poin A. Jika ini daerah himpunan penyelesaian, dibatasi oleh garis pertama itu Y-nya di 3, X-nya di 2. Yang kedua itu Y-nya di 2, X-nya di 3. Dan yang terakhir, nih di sini daerah himpunan penyelesaian dibatasi oleh garis yang sama-sama melewati titik 3 di sumbu Y. Kalau yang pertama, di Y-nya 3, X-nya juga 3. Yang kedua mah, di Y-nya 3, X-nya 6. Nah, ya. Materi hari ini Ibu cukupkan sampai di sini. Terima kasih yang telah menyimak video Ibu. Semoga apa yang Ibu ajarkan bermanfaat buat kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.